Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul aidaini ail fitri wal adha. Fasal menerangkan tentang sholat hari raya dua, yaitu hari raya fitri dan hari raya adha. Sunnatun muakkadatun. Sholat hari raya fitri dan adha itu sunnah muakkad. Itu sunnah yang sangat sunnah. Wa tusra'u jama'atan. Disyariatkan untuk berjamaah. Walimung faridin, dan juga boleh sholat sendiri. Wa musafirin, boleh posisi kita sebagai musafir melaksanakan juga. Wa hurin, untuk orang yang merdeka. Wa abdin, atau untuk hamba sahaya. Wa khunsa, untuk orang yang berkelamin dua, baik secara psikologi maupun secara fisik. Dia punya jiwa laki-laki perempuan atau memang punya kelamin laki perempuan, itu khunsa. Wa mra'atin, dan untuk perempuan juga disunahkan. Tapi ada catatan, perempuan itu disunahkan menghadiri sholat id itu di diberi catatan la jamilatin, tidak untuk wanita yang cantik. Kenapa? Karena takut adanya fitnah bagi hadirin yang lain ketika melihat wanita cantik itu. Wala dzati hayatin, dan tidak untuk wanita yang punya sifat genit. Amal ajuzu, adapun untuk wanita yang telah renta, yang telah usia, lanjut usia, fatahduru, boleh hadir al-aida, pada sholat id, fi thiyabi baitiha, dengan mengenakan pakaian yang dikenakan di rumahnya, bukan pakaian terbaik. Jadi agar tidak mencolok, wanita yang sudah lanjut usia itu boleh menghadiri sholat id dengan pakaian biasa. Kalau lelaki kan disunahkan dengan pakaian terbaik, tapi kalau untuk wanita yang lansia boleh menghadiri sholat id dengan pakaian biasa. Apalagi wanita yang masih muda, maka juga disunahkan untuk menggunakan pakaian yang biasa. Jangan kebalik, wanita tidak boleh, dianjurkan tidak menggunakan pakaian yang baik. Nanti aja setelah sholat id, waktu bersama dengan suaminya baru dipakai pakaian terbaiknya. Tidak hanya itu catatannya, tidak hanya menggunakan pakaian sehari-hari, bila tibin, juga tidak boleh menggunakan wewangian. Wa waktu sholatul aidi ma baina tulu'i syamsi wa zawliha, dan waktunya sholat id itu adalah waktu di mana dari munculnya matahari atau memasuki waktu duha, wa zawaliha, hingga bergesernya matahari ke arah barat atau masuknya sholat duhur. Nah, jadi dari bolehnya melaksanakan sholat duha hingga akhirnya bolehnya melaksanakan sholat duha. Dalam arti kata, kapan boleh sholat idul fitri atau idul adha, yaitu waktu-waktu diperbolehkannya sholat duha. Wahia ay sholatul id rok'ataini, sholat id itu 2 rakaat. Yukhrimu bihima biniyatin idul fitri, bertakbiratul ikhram ketika niat usolli sunnatul idul fitri atau usolli sunnatul idul adha, Allahu akbar, takbiratul ikhram. Wa ya'ti bi du'ail iftitahi, kemudian doa iftitah setelah takbiratul ikhram. Wa yukabbiru fi raqatil ula, setelah takbiratul ikhram pada rakaat pertama sab'an, takbir 7 kali, Allahu akbar. Di sela-selanya itu membaca subhanallah walhamdulillah walallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah walallahu akbar, Allahu akbar, sampai 7 kali. Ini 7 kali ini selain takbiratul ikhram, siwa takbiratul ihrami. Tsumma yata'awwadzu wa yaqra'ul fatihata, setelah 7 kali membaca takbir kemudian baca ta'awud. Ta'awudnya setelah 7 kali takbir tadi, kemudian membaca fatihah. Tsumma yaqra'u ba'daha suratan jahron, setelah membaca fatihah membaca surat pendek atau surat ayat Al-Quran yang lain. Nah, semua itu dibaca dari mulai fatihah sampai pendek itu dengan suara yang keras, bukan lirih seperti sholat duhur, bukan. Yukabbiru fir raq'ati tsaniyati khamsan, kemudian pada rakaat kedua setelah takbir dari bangun dari sujud itu takbir lagi 5 kali, sama kayak tadi, di salah-salahnya subhanallah walhamdulillah walallahu akbar. Takbiratul siwa takbiratul qiyami, selain takbir dari
bangun dari sujud. Tsumma yata'awwadzu, kemudian ta'awud lagi setelah takbir 5 kali. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa suratul Iqtarabat jahran. Setelah baca ta'awud, baca Fatihah, kemudian baca surat pendek lagi, kemudian jahron dengan cara keras. Wa yaktubu, nah ini catatan, disunahkan wa yaktubu nadban untuk mengadakan khutbah setelah sholat hari raya. Nah, jadi kalau enggak khutbah ya enggak apa-apa. Ba'dahuma, tapi ya sunnah muakkad ya harus seyuknya harus dilaksanakan. Ba'dahuma, setelah sholat 2 rakaat. Khutbata ini khutbahnya 2 kali. Catatannya khutbahnya 2 kali. Wa yukabbiru fi ibtida'il ula, dan bertakbir pada khutbah yang pertama 9 kali. Jadi khotibnya itu takbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Wilaan, dengan cara tidak terpotong-potong, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Wa yukabbiru fi ibtida'is saniyah, dan bertakbir pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali. Wilaan, juga nuli-nuli tanpa terjeda. Walau fasola bainahuma bitahmidin tahlilin wasana'in kana hasanan. Ada catatan bagi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, boleh memisah antara takbirnya khotib tadi Allahu Akbar, antara takbir satu ke takbir yang lain, Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar, itu boleh. Itu hasanan, boleh, sunnah. Wa takbiru ala qismaini mursalan wa huwa ma la yakun. Nah, itu selesai ya masalah sholat sunnah dan khutbah setelahnya itu selesai. Jadi sholatnya 2 rakaat, di awalnya itu setelah takbiratul ihram takbir 9 kali, kemudian rakaat kedua itu rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram, rakaat kedua takbir 5 kali selain takbir dari bangun sujud. Kemudian khutbahnya juga harus 2 kali. Awal khutbah yang pertama takbir 9 kali, awal khutbah yang kedua takbir 7 kali. Kemudian masalah takbir sekarang, takbir di luar sholat, sebelum sholat id, setelah maghrib, hari puasa terakhir. Wa yukabbiru fi wa takbiru ala qismaini, takbir itu 2 macam, mursalan wa huwa ma la yakunu aqiba sholatin. Ini yang pertama adalah takbir mursal, ini ketika hari Idul Adha, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat. Wa muqayyadin, dan kedua takbir muqayyad, wa huwa ma yakunu aqibaha. Saya ulangi. Yang pertama adalah mursalan, wa huwa ma la yakunu aqibah sholatin, yaitu takbir di luar setelah sholat. Kalau yang mursal di luar setelah sholat. Yang kedua adalah muqayyad, yaitu takbir di mana setelah sholat. Berarti kalau mursal itu hari raya Idul Fitri. Kalau yang muqayyad itu setelah sholat fardu atau maktubah, itu kalau hari raya Idul Adha. Wa bada'al musannifu bil awwali faqala wa yukabbiru nadban kullu man dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat tariqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubi syamsi min layalil 'id ay Idul Fitri wa yastamiru hadza at-takbiru ila ayyadkhulal imam fi shalah. Disunahkan bagi semua orang dari masuknya waktu maghrib di Lailatul Id, pada malam Id, yaitu Idul Fitri. Sunnahnya ini berlangsung terus hingga imam itu memasuki sholat hari raya Idul Fitri. Nah, itu bedanya ya. Kalau Idul Fitri disunahkannya itu terus dari mulai maghrib malam Idul Fitri hingga imam masuk mengimami sholat Idul Fitri. Wal yusanu at-takbiru lailata Idul Fitri akibat sholat, tidak disunahkan
takbir malamnya Idul Fitri itu setelah sholat. Nah, walakin An-Nawawi fil Adhkari ikhtara annahu sunnatun, tapi Imam Nawawi berbeda pendapat. Dia tetap disunahkan baik setelah sholat maupun di luar sholat. Itu Idul Fitri itu lebih waktunya itu lebih semuanya. Jadi dari mulai maghrib tadi hingga imam masuk. Tsumma syara'a fit takbiri al-muqayyad. Tadi itu takbir mursal, sekarang takbir muqayyad. Faqala wa yukabbiru fi 'idil adha khalafa sholati al-mufradi. Khusus untuk takbirnya sholat Idul Adha itu disunahkan setelah sholat fardu mim muqdatin wafatatin, baik sholat yang ada maupun sholat yang qadha. Kada khalfa ratibatin wa naflin, juga disunahkan setelah sunnah yang sunnah. Misalkan jenengan habis sholat sunnah duha, habis sholat sunnah tahajud, habis sholat sunnah rawatib ba'diyah qobliyah, itu juga disunahkan kembali mengulang takbir. Wa mutlaqin wa sholati janazatin, dan sholat jenazah juga disunahkan setelah sholat jenazah takbir. Kapan disunahkannya takbir muqayyad ini atau takbir hari Idul Adha ini? Min subhi yaumi arafata, dari subuhnya hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, il asri min akhiri ayami tasrik, hingga akhirnya asar hari tasrik. Jadi tidak perlu nunggu maghrib. Jadi semenjak subuhnya kita puasa Arafah itu sudah, setelah subuh itu sudah disunahkan membaca takbir, wasighatu takbir, dan sighotnya, bentuknya, lafadznya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu sighot atau lafadznya. Catatan yang jarang orang tahu adalah dimulainya takbir hari raya Idul Adha atau takbir muqayyad itu dari subuhnya tanggal 9 Arafah atau hari Arafah hingga asarnya hari terakhir hari Tasrik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.